Berbicara kekuatan militer, Indonesia kini berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memuji pertahanan kekuatan militer Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan alutsista yang lebih maju. Perlu saya sampaikan bahwa TNI kita sekarang ini kekuatannya adalah terbesar di ASEAN. Sementara mengutip dari Tribun News, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan kekuatan TNI kita nomor 1 di ASEAN. Hasilnya adalah secara mengejutkan, Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas rata-rata. Meskipun pada kenyataannya banyak negara kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir, seperti Inggris, China, Rusia, Amerika, hingga Israel. Hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan dan sangat-sangat diperhitungkan. Namun, memiliki senjata nuklir bukanlah hal mudah. Jika Indonesia ingin memiliki senjata nuklir, maka harus ada pengawasan dari Amerika, karena Amerika tidak membolehkan semua negara memiliki senjata nuklir. Negara Indonesia sendiri pun berjanji tidak akan membuat senjata nuklir, karena untuk keamanan dan kestabilan dunia. Namun, kenapa negara Israel diperbolehkan memiliki senjata nuklir oleh Amerika dan negara lain tidak diperbolehkan? Silakan komen di bawah. Walaupun negara Israel memiliki persenjataan yang mematikan seperti tank Markava dan senjata nuklir, tetapi Israel bisa dikalahkan oleh militer Indonesia. Walaupun negara Israel memiliki persenjataan yang mematikan seperti tank Markava dan senjata nuklir dan persenjataan lainnya yang modern, tetapi Israel bisa dikalahkan oleh militer Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia TNI di kancah internasional memang tak perlu diragukan lagi. Walaupun dari segi peralatan tempur TNI kalah telak dibanding Israel, namun TNI justru memiliki peringkat lebih tinggi di dunia dibanding kekuatan militer Israel. Seperti yang kita ketahui saat ini, Indonesia merupakan negara dengan kekuatan militer peringkat ke-16 terkuat di dunia. Peringkat mentereng ini menjadikan Indonesia berada di puncak sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat memuji pertahanan kekuatan militer Indonesia di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Meski demikian, Indonesia saat ini disebut memiliki alat utama sistem pertahanan yang lebih maju. Menurut Global Firepower yang merilis hasil survei ini menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hasilnya adalah secara mengejutkan, Indonesia ternyata memiliki kekuatan militer yang jauh di atas negara-negara Asia Tenggara, bahkan di atas Israel dan Australia. Meskipun pada kenyataannya banyak negara kuat yang kini didominasi dengan senjata nuklir dan persenjataan modern seperti pesawat tempur modern dan sistem anti-rudal yang canggih. Seperti Rusia, China, Amerika, hingga Israel, hampir semua negara itu memiliki senjata nuklir dan persenjataan yang modern yang membuatnya menjadi negara dengan militer unggulan. Negara-negara itu bisa dikatakan gudang persenjataan yang modern. Namun, survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir, meski banyak negara memiliki kekuatan dan senjata nuklir. Namun, survei yang dilakukan Global Firepower tidak memperhitungkan persediaan senjata nuklir, meski banyak negara memiliki kekuatan dengan senjata nuklir. Menurutnya, tahun 2020 Indonesia menempati urutan ke-16 terkuat di dunia.
Indonesia tercatat sebagai negara terkuat di Asia Tenggara. Selain itu, fakta menarik dari penilaian ini, Indonesia justru mengungguli Israel dan Australia. Israel yang berada di urutan ke-18 di bawah Indonesia, dan juga Australia berada di bawah Indonesia, yaitu di urutan ke-19 terkuat di dunia. Padahal seperti kita ketahui, Israel merupakan negara yang kuat Padahal seperti yang kita ketahui, negara Israel merupakan negara yang kuat dan diyakini memiliki senjata nuklir dan berbagai senjata yang mematikan. Israel adalah negara yang kenyang peperangan sampai saat ini negara Israel juga masih berlanjut konflik. Selain itu, pasukan Israel dikenal sebagai salah satu paling cakap dalam urusan bertempur di dunia. Namun, Israel di posisi ke-18 dan membuatnya berada di bawah militer Indonesia. Lalu apa yang membuatnya lebih lemah dibanding Indonesia? Ternyata Israel hanya memiliki anggota militer kurang lebih sebanyak 615.000 dari sekitar 8 juta penduduknya. Selain itu, Indonesia juga diyakini unggul dalam armada tempur laut sekitar 282 armada, sementara Israel hanya 65 armada tempur. Kemudian Indonesia memiliki 7 kapal fregat untuk berjaga di perairan, sementara Israel tidak memiliki sama sekali. Indonesia memiliki kapal patroli hingga 156, sedangkan Israel hanya memiliki 45 saja. Namun jika melihat statistik perlengkapan lainnya, Indonesia jelas kalah telak. Untuk kendaraan lapis baja saja Israel memiliki 10.275, sedangkan Indonesia hanya memiliki 1.178. Lalu, Angkatan Udara Israel yang berjumlah 589, sedangkan Indonesia hanya 462 pesawat tempur saja. Terakhir adalah pertahanan darat Israel yang lebih kuat dengan jumlah 2.760 tank tempur, sedangkan Indonesia hanya memiliki 313 tank tempur saja. Nah, ada beberapa negara yang enggan berperang jika melawan Israel karena ini. Sejak lama, Israel telah memiliki angkatan darat bersenjata yang digadang-gadang sebagai salah satu pasukan dengan kapabilitas tempur yang mumpuni di dunia. Dengan sejumlah catatan, kejayaan di medan pertempuran, kapabilitas tempur Israel juga didukung oleh teknologi militer yang sangat modern. Sejak tahun 1960-an, Israel telah mengembangkan alutsista dan sistem pertahanan canggihnya sendiri, memodifikasinya teknologi terbaik dari negara asing sekutunya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Semua kombinasi itu menjadikan Israel sebagai salah satu militer dengan stok persenjataan paling berteknologi maju saat ini. Dengan seperangkat pasukan tempur paling efektif di dunia, dari berbagai contoh, ini kapabilitas mumpuni yang dimiliki militer Israel, yang menjadi alasan serta pengingat utama bagi negara lain agar tak menyulut perang dengan negara Israel. Israel juga digadang-gadang memiliki senjata nuklir. Rudal balistik Jericho 1 mulai beroperasi pada awal tahun 1970-an. Akhirnya digantikan oleh Jericho 2 dan Jericho 3 pada tahun-tahun berikutnya. Jericho 3 adalah rudal balistik paling canggih di kawasan Timur Tengah, yang mampu menyerang sasaran tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi ke seluruh Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Tentu saja, mengingat bahwa tidak ada musuh potensial Israel yang memiliki senjata nuklir, atau setidaknya akan memilikinya dalam dekade berikutnya. Rudal tersebut memberi superioritas nuklir bagi negeri Zionis ke seluruh kawasan terdekatnya.